Bisa dilihat di sini Istana Bogor dan berikut Danau Gunting. View-nya cukup bagus dari depan. Sampai di sini bisa lihat ke telusuri. Ini yaitu Danau Gunting. Dan di sini juga banyak air mancur. Air mancur di sini airnya cukup banyak. Yang mana tadi kita udah lihat mata air Kahuripan Sunda. Di sini Bogor, kawasan Sunda. Dan di situ bisa dilihat ada biawak lagi berenang. Jadi di sini memang dulunya kebun binatang. Kebun binatang karena zaman dulunya banyak sekali miara hewan. Nah, di sini salah satunya bisa kelihatan. Dengan senangnya biawak lari sana lari sini. Wah, sudah tenggelam, sudah tidak kelihatan lagi, sudah hilang. Kita lagi menelusuri Danau Gunting atau dulunya tempat pemandian putri-putri raja, yang mana memang lokasinya cukup besar. Karena pada saat kalau mereka turun, mereka juga ikut bareng sama dayang-dayang dan juga tamu-tamu yang berkunjung ke lokasi ini. Bisa dilihat view-nya sudah selesai sampai di sini danaunya. Dan ini ada air mancur dan bisa dikelilingin saat ini. Sejauh ini hanya sebesar ini danau. Selebihnya merupakan taman-taman pohon-pohon. Sekarang saya lagi berada di Danau Gunting, yang mana bersebelahan dengan Istana Bogor dan juga bersebelahan dengan makam Belanda. Dan di sini juga masih sambung menyambung dengan kebun raya Bogor, yang mana setiap harinya didatangi pengunjung yang cukup banyak. Karena kasus COVID mungkin tidak terlalu banyak yang berkunjung ke kawasan ini. Dan di sini berhubung kami hadirnya pada siang hari, jadi banyak misteri-misteri yang belum terungkap dan belum menampakkan diri. Jadi saat ini mungkin kita misterinya semuanya yang bagus-bagus semua. Jadi kebetulan tidak ada yang uka-uka atau penampakan. Karena pada saat terang benderang ini yang nampak itu hanya sekelebat penjaga istana yang tadi saya telah sampaikan. Jadi selain itu juga kita bisa lihat di situ ada patung, itu semua aksesorisnya. Mungkin kalau misalnya saya mau menelaah secara kasat mata, dulunya banyak putri-putri yang mandi di kolam. Pada saat ini dulunya sebuah istana kerajaan
akan diikuti dayang-dayang mereka, yang mana mereka akan berjejer merata. Jadi dulunya ini air, kolam pemandian raja-raja putri-putri, yang mana selalu dikasih bunga, dikasih aroma. Makanya akhirnya sekarang tanpa disengaja, tanpa kita sadari, menjadi danau dan juga ditumbuhi dengan bunga-bunga. Karena dulunya sebuah pemandian putri-putri raja, yang mana di sini cukup banyak yang mandi di sini. Jadi kalau misalnya ada berkunjung ke istana, dia akan mandi di sini. Dan dulunya sekali ini airnya wangi sekali karena selalu dipelihara, dijaga keharumannya, kelestariannya, dan bersih. Mungkin sekarang ini kotor karena keadaan, kondisi, dan tanah dan air yang ada di dalam danau ini. Selain itu juga yang tadi saya sebutkan, istana yang tak kasat mata, dan juga selain istana nyata, istana Bogor, dan juga ternyata di sini ada goa. Goanya itu dulu tempat untuk meditasi para leluhur kita pada masa pemerintahan kerajaan di zaman dulu. Mereka pernah atau punya serangan dari luar atau ancaman, dia mempunyai sebuah goa. Goa di sini yaitu pemukiman yang mana dia bisa berlindung. Dan berlindungan ini juga tidak cukup besar, hanya kecil saja. Kecilnya ini bisa untuk satu keluarga berlindung dari ancaman-ancaman luar. Nah, itu mungkin saat ini diketahui atau tidak oleh zaman sekarang, apa sudah ditutupi? Ya, itu nanti kita bisa lihat sejarah dari Istana Bogor sendiri. Apakah pembuktiannya pernah ada goa? Goa di sini bisa untuk berlindung untuk satu keluarga, yang mana mereka akan terhindar dari ancaman-ancaman dari luar. Di situ saya lihat juga sebenarnya di sini kenapa tadi mungkin kita bisa lihat di situ ada mata air, karena di sini dulu ada curug. Nah, saya nggak tahu, petilasan saat ini nggak ada curug sama sekali. Yang ada hanya mata air yang keluar dari bawah, mata air langsung. Padahal sebelumnya di kawasan ini ada sebagai curug. Mungkin curugnya ini jadi tempat pemandian putri-putri raja itu. Makanya airnya mengalir ke sini. Kalau misalnya kita lihat sekarang, tidak ada sama sekali bekas-bekasnya. Tapi di sini ada. Jadi curug di sini tidak tinggi, dia rendah, tapi dia beriak air langsung mengalir ke sini air. Nah, itulah tak kasat mata pada saat lampau kejadian yang ada di sini. Dan selain itu juga otomatis hewan-hewan peliharaan dan segala macam udah pasti dulunya banyak di sini. Tapi semua ternyata dulunya jadi piaraan para raja-raja, karena mereka dulu hobi memelihara hewan-hewan. Jadi kalau misalnya mereka bisa dibilang ribuan tahun, mungkin kalau misalnya sudah meninggal, rohnya masih terus menjaga kawasan sini. Makanya kawasan ini akan terus dilestarikan seperti apa adanya begini. Jadi tidak boleh dipugar, tidak boleh dimodernisasi, karena mereka memang menginginkan kebun raya ini seperti apa adanya, karena mereka seperti kebun binatang, kebun raya Bogor, tapi dihuni dengan kebun binatang-binatang yang tidak pernah kita bisa lihat. Kalau misalnya kita bisa lihat dengan tak kasat mata, di sini cukup banyak hewan, karena memang konotasinya di sini seperti kebun binatang. Jadi bukan A, B, C lagi, A sampai Z semua hewan ada di sini di Istana Bogor. Karena dulunya raja-raja terdahulu sangat hobi, sangat senang memelihara berbagai macam binatang. Oke, sampai di sini dulu penelusurannya, karena hujannya semakin besar. Dan kami pamit dulu dari Yayasan HI. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendengar cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran ada di tangan Tuhan. Saya hanya sebagai alat instrumen dari kepanjangan Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.